Something beautiful, something good. All my confusion, he understood. All I have to offer him was brokenness and strife, but he made something beautiful of my life. Something beautiful, something good. All my confusion, he understood. All I have to offer him was brokenness and strife, but he made something beautiful of my life. Hey. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya sore yang sangat luar biasa ini? Bersenang hatilah karena Tuhan selalu mengasihimu. Tuhan selalu mengasihi setiap umat manusia apapun keadaannya. Itu pasti. Itulah Tuhan yang sudah berkenan ketika Dia menciptakan manusia itu segambar dengan dirinya. Kalau kemarin itu hari Jumat, kita sudah mendengarkan di Kejadian pasal 2 ayat 7 di mana Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menciptakannya segambar dengan Tuhan. Dan juga waktu yang sama Dia menghembuskan napasnya kepada manusia itu sehingga manusia itu manusia yang hidup. Itu yang pertama. Setelah manusia itu, kita tahu bahwa Adam gambaran Tuhan. Dan Tuhan pun menciptakan suasana yang sangat kondusif sekali, sangat indah sekali, yaitu Taman Eden. Di mana di Taman Eden itu Tuhan menyerahkan semuanya kehendaknya agar manusia itu, si Adam, mau memelihara Taman Eden itu. Walaupun ada perintah Tuhan yang disampaikan di sana bahwa dia harus beranak cucu. Penuhilah katanya dunia itu dan engkaulah yang memimpin. Dan kita ketahui juga bahwa setiap binatang-binatang si Adam yang memberikan nama-nama binatang itu. Dan si Adam juga yang memelihara taman itu dan juga keadaan di situ. Nah, sore hari ini kita akan mendengarkan dari pandangan Ucok di dalam kebenaran daripada firman Tuhan itu, yaitu si Hawa. Jadi topik kita sore hari ini adalah si Hawa, gambaran si Adam. Nah, itu pula yang menjadi menarik buat kita ya. Sebelum aku bercerita itu, sebelum aku bacakan daripada firman Tuhan itu di Keluaran pasal 2 ayat 18 sampai 22 nanti, sebelumnya aku mau cerita bagaimana kita melihat di zaman kita ini sekarang bahwa banyak sekarang orang-orang itu berbondong-bondong membuat namanya robot. Nah, robot ini sangat fantastis sekali. Jadi dari banyak material yang dikumpulkan oleh si pembuat ini, dijadikanlah bentuknya robot. Ya, kadang rupanya pun berbeda-beda lah itu. Cuman satu hal yang sangat kita harus memperhatikannya, yaitu bahwa robot itu tidak bisa memproduksi dengan sendirinya. Kedua, robot itu tidak hidup. Robot itu tergantung sistem yang diletakkan di situ maupun baterai yang ada.
walaupun nanti di zaman kita ini sekarang setelah pandemik, nanti zaman robot namanya. Dan semuanya yang meladenin semuanya itu, termasuklah internet apa segala macam, itu dibuat daripada robot. Nah, tetapi sore hari ini ada pribadi yang diciptakan oleh Tuhan dengan keunikan dan cara yang sangat menakjubkan sekali. Nah, dijelaskan di sini, kubacakanlah dulu ya, biar ada kita dasar daripada pandangan kita itu tentang kebenaran daripada si Hawa. Kubacakan ya. Di Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia ini itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika ia tertidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutupnya tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah, dibentuknyalah, dijadikannyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Wow. Aku bilang betapa terhormatnya manusia itu, bahwa Tuhan memikirkan tentang bagaimana dia supaya lebih efektif lagi di Taman Eden itu. Bukan hanya memelihara daripada taman itu, akan tetapi juga untuk memenuhi perintah daripada Tuhan itu. Satu diantaranya apa? Beranak cuculah engkau. Kalau si Adam sendiri, takkan mungkin dia bisa memproduksi anak cucunya. Oleh karena itu, Tuhan pun berkenan untuk membuat seorang perempuan mendampingi dia. Ayo kita pandang daripada pandangan Tuhan ini ya, karena ada 3 pandangan nanti yang akan kita pandang di sini itu. Nomor 1, pandangan Tuhan tentang kehadiran daripada perempuan itu di hadapan si Adam, laki-laki itu. Dan yang kedua juga nanti kita lihat pandangan laki-laki terhadap perempuan itu. Dan yang ketiga, pandangan perempuan itu sendiri tentang dirinya. Yang jelas ini teman-teman, kita harus mau mengakui bahwa ini adalah ide Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan itu menginginkan daripada si perempuan dan si laki-laki ini untuk memelihara satu hubungan yang sangat luar biasa, agar hubungan mereka pun sungguh-sungguh terpelihara dan terarah dan mempunyai tujuan, yaitu apa? Bersekutu dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan dan bersahabat dengan Tuhan dan mau berkenan apa saja yang mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Memang tujuannya ke sana. Nah, oleh karena itu, ide Tuhan ini sangat fantastis sekali. Memang betul itu. Takkan ada manusia di bumi ini yang bisa memproduksi anak cucu kalau dia sendiri. Maupun perempuan, takkan bisa itu dah. Memang inilah yang dirancang oleh Tuhan untuk kebahagiaan daripada manusia itu. Nah, oleh karenanya, untuk apa perempuan itu hadir buat laki-laki itu yang pandangan daripada Tuhan itu sendiri? Nomor 1, pastilah untuk beranak cucu. Itu memang sudah sepantasnya. Nomor 2,
kita harus lihat juga bahwa terjadinya suatu operasi pertama yang pernah ada di dunia ketika Tuhan itu mengizinkan si Adam ini tertidur pulas. Maka daripada itu Tuhan pun memulai operasinya dengan membuka dagingnya dari tulang rusuk daripada laki-laki itu. Tuhan membentuk perempuan untuk si Adam. Habis itu ditutupnya lagi, apa yang sudah dibukanya ditutupnya dengan daging. Maka daripada itu setelah si Adam ini sadar, Tuhan pun membawa perempuan itu ke hadapan daripada si Adam. Nanti hari Jumat nanti kita akan melihat bukan hanya diberikannya saja, tetapi nanti ada juga terjadinya pernikahan di Taman Eden itu. Itulah pernikahan yang pertama yang pernah terjadi di dunia. Jadi pandangan Tuhan itu sangat mulia sekali, sangat sempurna sekali, dan sangat efektif sekali, agar mereka pun berdua. Karena kalau sendiri si Adam untuk memelihara semuanya itu bisa sih bisa, tapi tidak ada kegairahan untuk hidup, sedangkan perintah Tuhan harus beranak cucu. Wow, itu pandangan Tuhan, teman-teman. Nah, kalau kita lihat pandangan manusia ataupun laki-laki terhadap perempuan, nah sebelum aku bercerita ini sedikit, kira-kira kau seorang laki-laki, apa pandanganmu terhadap seorang perempuan? Ini menjadi pertanyaan yang patut untuk kita tanyakan ya. Karena memang ketika kita melihat pandangan daripada laki-laki itu terhadap perempuan, dari mulai zamannya si Kain. Si Kain ini adalah anak pertama daripada si Adam dan Hawa. Tetapi kita teruskanlah dulu ke kehidupan daripada si Namrud. Si Namrud ini adalah raja pertama. Dia adalah Raja Babel. Dialah yang menyatukan semua umat manusia pada waktu itu, dan dia mengajak untuk membuat satu Tower of Babel namanya, Menara Babel. Jadi mau naik ke atas itu untuk melampiaskan kehendaknya, menurunkan Tuhan, dan dia mau menjadi dewa, mau menjadi Tuhan. Tetapi pada saat itu teman-teman, karena moral daripada manusia itu dan kebuasan daripada manusia itu di zaman itu, memang laki-laki ini membuat bahwa perempuan itu hanyalah cuman pelampiasan belaka. Kalau kita tarik lagi pun pula, setelah berapa tahun kemudian, maka kita dengarlah berita dari seorang laki-laki yang namanya si Salomo. Salomo namanya. Ini pun raja juga di zamannya Israel. Dan dia memang orangnya sangat pintar sekali, sangat bijaksana sekali, penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Memang itu yang dia minta kepada Tuhan ketika Tuhan itu berkata kepada dia, apa yang kau inginkan supaya kuberikan agar engkau bisa menjadi efektif untuk merajai bangsa Israel ini. Katanya, berikan aku hikmat agar aku bisa memimpin bangsa yang banyak ini untuk kemuliaan-Mu. Tuhan pun mengasihinya. Nah, waktu itu dia masih muda. Tapi sejarah mengatakan teman-teman bahwa pandangan daripada si Salomo ini melihat seorang perempuan itu hanyalah menjadi pelengkap penderita ataupun pelampiasan daripada birahinya. Jadi tidak menghargai seperti apa yang Tuhan menghargai seorang perempuan itu yang diberikannya kepada laki-laki yang namanya si Adam, supaya tujuan itu benar. Jadi dalam pemikiran daripada si Salomo ini, dengan adanya dia mau menikahi semua anak-anak raja pada zaman itu, dinikahinya semuanya dengan pemikiran supaya jangan ada terjadi peperangan. Tetapi itu ide yang salah. Akhirnya apa? Sewaktu dia tua, karena memang dikatakan di sana ketika dia menikahi, bayangin aja teman-teman, sampai 700 istrinya itu sah.
700 perempuan. Belum lagi ditambahkan dengan 300 gundinya. Jadi bisa kebayangkan sendirilah betapa mengerikan sekali suasana yang seperti demikian. Sedangkan kita saja, satu saja pun sudah sangat sulit untuk menghargai, menghormati, menghidupi, dan hidup bersama-sama untuk memelihara suatu hubungan yang harmonis, untuk memelihara suatu kebahagiaan, dan untuk memuliakan Tuhan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya manusia itu, suami istri, bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan kalau kita lihat pun juga apa yang dilakukan oleh zaman kita ini semuanya, di zaman kita ini sekarang ini, laki-laki bagaimana mereka memandang perempuan itu, it's just a consuming lustfulness, hanya cuman mau melampiaskan keinginan-keinginan yang jorok, keinginan-keinginan yang tidak pantas, sampai beraneka imajinasi yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan di zaman kita ini sekarang. Itulah pandangan laki-laki terhadap perempuan. Dari mulai zamannya dulu sampai zamannya Salomo maupun sampai zamannya kita, niscaya anak-anak kita pun nanti bisa demikian kalau ini tidak secepat mungkin kita hentikan. Sebenarnya aku masih panjang bisa bercerita tentang akan hal itu, pengalaman yang ada setelah penginjilan-penginjilan yang seperti demikian. Mereka bercerita tentang kehidupan mereka, tentang bapak mereka, dan macam-macam itu. Dan nggak bagus. Anak-anak yang seperti gini dirasukin dengan hal-hal yang seperti demikian. Masih kecil mereka sudah dirusak oleh imajinasi-imajinasi yang tidak pantas. Apalagi kalau kita mau melihat TikToknya kita, internetnya kita, macam-macamnya kita di zaman kita ini sekarang dalam teknologi. Aduh, ampunlah. Nah, sekarang pertanyaannya kita tuh, bagaimana pula pandangan seorang wanita ataupun seorang perempuan terhadap dirinya? Ah, ini pula lagi ya. Kayak gimana? Kaulah dulu perempuan, kaulah dulu wanita. Kayak gimana kau menilai dirimu sendiri supaya cocok di hadapan laki-laki, supaya cocok di hadapan Tuhan, dan supaya cocok dengan namamu seorang wanita yang terhormat. Kaulah dulu, Wak. Jangan kamu plase saja, jangan hanya cuma di luar saja, nggak bagus yang seperti begitu. Harusnya dari dalam dan luar itu murni kehidupan seorang wanita yang hormat dan takut dan taat dan hidup di dalam kekudusan. Kita kembali lagi di zaman dulu ya. Nah, ini di zaman dulu lagi kita ini. Kalau kita melihat daripada seorang wanita melihat dirinya, yaitu namanya Semiramis. Nah, Semiramis ini adalah mama daripada si Namrud itu. Tetapi sejarah mengatakan bagaimana dia membirahi anaknya sendiri supaya dia mau mendapatkan suatu kuasa. Bagaimana pula dia membuat dirinya sebagai dewi. Jadi orang pada menyembah dia, orang dipaksakan untuk menyembah dia oleh karena kuasa yang dipakainya dengan kuasa daripada anaknya. Wih, mengerikan sekali dah, Pak. Sampai sekarang itu dah, Pak. Sampai sekarang itu gambarannya dia ini, Semiramis ini, beraneka di seluruh dunia, termasuklah di zaman kita ini sekarang. Di Indonesia yang namanya Nyi Roro Kidul. Kalau di Efesus sana ada satu kota di sana, kota Efesus itu ada yang dinamakan dia Diana. Dan di sana itu sejarahnya memang faktanya di situ, silakan boleh lihat ke sana, bahwa Diana ini adalah patung yang sangat besar tinggi pas di tengah-tengah kota itu. Aku pakailah ini dah. Memang ini faktanya, silakan saja selidiki. Itu katanya teteknya dia itu sampai 100. Karena dia sangat haus sekali dengan kuasa. Jadi dia mau dijadikan seorang dewi yang untuk semua orang bertekuk lutut menyembah dia. Dan ada satu lagi di
Wahyu pasal 17. Nanti dibaca saja itu ayat 1 sampai 18, di mana ada yang namanya seorang perempuan yang menjinahi semua negara, kepala-kepala negara untuk dikuasainya, supaya semua negara-negara itu akan menjadi takluk kepadanya. Dan inilah satu cara juga akan muncul seorang yang dinamakan, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, aku pun tak tahu. Tapi inilah yang muncul nanti, yang menguasai dunia ini hanya cuman sementara saja, sekitar 7 tahun nanti. Yaitu yang dinamakan si Antikristus. Karena si Antikristus ini memang dibilang laki-laki tidak, dibilang perempuan juga tidak. Ini dia mau menghancurkan image ataupun gambaran daripada si Adam gambaran Allah, si Hawa gambaran si Adam. Nah, oleh karena itu teman-teman, ayo kita gambarkan, ayo kita pandang laki-laki itu, ayo kita pandang perempuan itu seperti Tuhan memandang kita. Apa pandangan Tuhan? Tuhan sangat mencintai setiap orang. Tuhan berharap sekali supaya kita mau melakukan kehendaknya, bukan kehendak keinginan kita sendiri, bukan kehendak yang lainnya. Oleh karena itu teman-teman, nanti hari Jumat ini pagi kita akan mendengarkan pandangan daripada firman Tuhan itu tentang pernikahan di Taman Eden. Tetapi sebelum aku tutup ini, aku berharap sekali engkau mau terus menonton ini, dan dengan waktu yang sama jangan lupa pula mensubscribe supaya kita berjalan terus bersama-sama, dan waktu yang sama pun juga jangan lupa di-share kepada teman-temannya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau bermurah hati untuk mendengarkan pandangan Ucok tentang kebenaran daripada firman Tuhan itu. Biarlah ini menjadi suatu berkat buat kita semuanya. Terima kasih dan selamat beraktivitas hari Senin November tanggal 1 ini. Terima kasih. And video.